Hai, apa kabar? Senang sekali saya Yasmina Fajir Permata bisa kembali menyapa teman-teman semuanya di Ngobrol Santai Podcast. Nah, pada Ngobrol Santai kali ini bersama narasumber kita Mas Faruk yang merupakan salah satu wirausahawan muda pertanian di bidang peternakan sapi perah PWMPS. Jadi kita akan mengulik nih seputar peternakan terutama pada sapi perah. Nah Mas Faruk, banyak sekali pertanyaan yang masuk tentang pengaruh pemberian pakan secara ad libitum pada sapi perah. Menurut Mas Faruk sendiri, seperti apa sih pengaruhnya untuk sapi perah itu? Menurut saya, pemberian pakan secara ad libitum itu adalah hal yang wajib dan harus dalam peternakan sapi perah ini. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap produksi dari susu sapi perah tersebut. Dikarenakan apa? Jumlah susu yang dikeluarkan itu juga sebanding dengan jumlah makanan yang dia konsumsi. Jadi kalau kita memberikan pakan secara terus-menerus dalam jumlah yang lebih dari cukup, itu akan membantu produksi dari susu sapi untuk terus meningkat. Berbeda kalau pakannya kurang, jadi otomatis lah itu produksi susu juga akan berkurang dan menurun. Maka dari itu sangat penting pemberian pakan hijauan itu secara ad libitum. Seperti itu. Wah, jadi pakan secara ad libitum ini lebih efisien ya Mas. Oke. Nah, ada lagi nih Mas, satu pertanyaan lagi. Bagaimana sih cara Mas Faruk untuk menyediakan pakan secara ad libitum itu? Jadi pemberian pakan secara ad libitum itu dalam peternakan sapi perah kami ini adalah dengan pertama kami memberi pakan itu waktu jam 5 pagi. Kemudian kami tahu kalau jam 8 nanti itu pasti sudah habis. Tadi jam 5 kami kasih 1 arko, jam 8 ini kami juga kasih 1 arko lagi. Karena apa? Kami juga memanage waktu karena kami ini siswa, jadi sekitar jam 9 kami akan kuliah. Sebelum itu kami akan memberi pakan lagi ke ternak kami dulu. Kemudian lanjut lagi itu kami memberi pakan waktu jam 2:30 sampai jam 3 sore, antara jam segitu. Itu pada waktu mengasih makan di sore hari itu. Kemudian kami juga akan memberi makan lagi itu sekitar maghrib, di saat kami akan turun ke asrama dari kandang kembali ke asrama itu. Sebelum kembali itu kami memberi makan lagi. Jadi pada malam harinya sapi kami juga memiliki persediaan makanan dan tidak akan habis di tempat pakan sapi itu. Dengan begitu pemberian pakan bisa dikatakan secara ad libitum atau terus menerus. Terima kasih. Nah, satu tambahan pertanyaan lagi nih Mas Faruk dari saya, jika diperbolehkan, karena ini menjadi pertanyaan dalam pikiran saya terkait pemberian pakan secara ad libitum, yang mungkin juga ini menjadi pertanyaan dalam pikiran para pendengar podcast kita pada malam hari ini. Nah, terkait dengan pemberian pakan secara ad libitum ini Mas, karena diberikan secara terus-menerus atau selalu tersedia, apakah ini tidak menjadi pembengkakan biaya pakan untuk PWMP dari kelompok Mas Faruk sendiri? Mungkin bisa dijelaskan? Baik, di sini pertanyaan Mbak Yasmin ini tidak salah. Jadi benar, memang dari metode kelompok kami itu menggunakan cara pemberian pakan secara ad libitum, yaitu dengan memberikan pakan secara terus-menerus. Tapi tidak sepenuhnya benar bahwa akan terjadi pembengkakan biaya pakan. Dikarenakan apa? Sebelum kelompok kami menerapkan cara pemberian pakan secara ad libitum dengan terus-menerus seperti ini, kami telah menyusun dahulu bagaimana agar tetap pada rencana yang sudah kami susun sebelumnya, jadi tidak merubah anggaran yang kami susun sebelumnya. Nah, di sini
kami menggunakan teori bahwa pemberian pakan itu 10% dari bobot badan. Itu adalah teori yang umum digunakan oleh peternak-peternak yang sudah semi modern atau modern juga. Nah, di sini ternak kami memiliki bobot kisaran 350 kilo. Jadi kami memberikan pakan antara 30 sampai 35 kilo. Nah, kenapa kami memberikan pakan dengan patokan segitu? Sebelumnya kami itu juga sudah melakukan uji coba. Jadi dulu itu ternak kami diberikan pakan sejumlah 35 kilo tersebut. Namun apa hasilnya? Ternak kami tidak dapat menghabiskan. Dengan begitu itu menjadi patokan buat kami untuk memberikan pakan yang sekiranya sapi tersebut dapat menghabiskan saja sehingga tidak membuang-buang pakan. Nah, tapi di sini kami juga tetap ingin menekankan sapi kami harus menghabiskan sejumlah pakan yang sudah disediakan tersebut. Nah, kami mengakali hal ini dengan cara memberikan pakan pada waktu-waktu yang tertentu. Karena apa? Dulu kami memberikan pakan itu cuma 2 kali sehari. Jadi 35 kilo itu dibagi 2, 15 kilo lebih. Kami langsung memberikan pakan dalam jumlah banyak tersebut. Namun apa hasilnya? Pakan yang dikonsumsi oleh ternak tidak semuanya, sehingga terbuang sia-sia. Karena apa? Sapi itu tidak akan menghabiskan pakan secara langsung pada jam tersebut. Pasti akan nanti lagi begitu. Nah, sedangkan hijauan yang sudah kita berikan tersebut pastilah kalau dibiarkan lama akan melayu dan menguning. Dan kita ketahui bahwa sifat hijauan itu kalau tertumpuk atau dalam keadaan kurang udara itu akan memanas atau mengalami proses fermentasi awal, jadi akan menguning. Sedangkan sapi itu tidak menyukai yang tidak segar seperti itu. Maka dari itu kami mengakali dengan memberikan pakan secara berkala, yaitu tadi dibagi 4. Pertama pagi secara bersamaan dengan sapi-sapi instansi. Lalu kedua waktu kami sebelum berangkat kuliah. Lalu siang. Terus sebelum kami turun dari kandang waktu maghrib itu. Nah, itu sudah mencapai target. Jadi sapi itu akan menghabiskan pakan dikarenakan apa? Pakan yang diberikan kepada sapi itu dalam keadaan segar terus-menerus, sehingga nafsu makan atau palatabilitas sapi itu akan tinggi terus, sehingga pakan dapat dihabiskan dan dikonsumsi secara maksimal sesuai dengan target yang sudah kelompok kami terapkan tersebut. Sampai sini itu sudah menjelaskan tentang pertanyaan Mbak Yasmin. Jadi tidak ada yang namanya pembengkakan biaya pakan, karena pada dasarnya kami sudah menganggarkan biaya untuk pakan itu sejumlah sekian-sekian itu. Jadi tidak akan melebihi target, karena kami juga sudah tahu kemampuan sapi kami, bagaimana dia makan, kemampuan memakan pakan yang sudah diberikan itu berapa banyak. Jadi tidak akan melebihi dari yang sudah direncanakan. Seperti itu. Sekian ya. Baik, terima kasih kepada Mas Faruk yang sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini untuk berbagi ilmu pada kita semua di Ngobrol Santai Podcast. Nah, gimana nih tentang topik pembahasan kita pada malam hari ini tentang pemberian pakan secara ad libitum? Kita bisa tahu seefisien apa, kelebihan dan kekurangannya
pemberian pakan secara ad libitum itu seperti apa. Pada malam hari ini kita sudah mengulik tuntas bersama Mas Faruk dengan pengalaman yang sudah dilakukan Mas Faruk di usahanya, yakni sapi perah yang dijalankan melalui PWMPS. Nah pemirsa, cukup sekian podcast kita pada malam hari ini. Terima kasih sudah mengikuti kita hingga akhir pada malam hari ini dengan pembahasan yang cukup menarik. Ikutin terus setiap episode-episodenya, informasi seputar dunia peternakan dan pertanian. Saya Yasmina Fajri Permata undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.